What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film asal Jepang yang berjudul Reverse Age. So tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Seorang gadis SMA bernama Haruna Wakagusa malam itu terlihat berlari menuju sekolah karena ternyata Haruna berniat untuk menolong seorang murid laki-laki bernama Ichiro Yamada yang saat itu dikurung di dalam loker gudang oleh salah satu temannya yang sebenarnya itu adalah kekasihnya dari Haruna sendiri cuy. Singkatnya kita pun diperkenalkan dengan sosok Haruna yang tinggal bersama sang ibu. Dan bisa dibilang Haruna adalah gadis yang broken home cuy. Hal ini pun ternyata sangat mempengaruhinya, yang membuatnya nggak mampu mengekspresikan emosinya. Namun walaupun begitu, Haruna sangat memiliki empati yang tinggi. Contohnya ya kayak aksinya semalam cuy. Diketahui pacarnya Haruna yang bernama Konozaki ini emang sering banget bikin ulah ke Yamada. Dan meskipun udah diingetin berkali-kali, Konozaki ini tetap aja ngelakuin hal itu cuy. Singkat cerita, Haruna kembali mendapat kabar kalau Konozaki kembali berulah pada Yamada. Dia pun akhirnya menuju ke gudang sekolah. Dan ternyata bener aja Yamada udah dalam keadaan babak belur cuy. Yamada cerita kalau dia nggak mau melawan balik karena memang sejak kecil dia selalu mendapatkan perlakuan tersebut. Lantas sebelum mereka pulang, Yamada pun mengajak Haruna untuk pergi karena katanya dia memiliki sebuah harta karun sekaligus memberikan rahasia terbesar yang disimpannya. Malam harinya setelah membuatkan makan malam untuk ibunya, Haruna lantas segera menemui Yamada. Sesaat kemudian mereka pun mulai berjalan ke tempat harta yang dimaksud pria ini. Lalu Yamada berkata bahwa sebenarnya dia sangat membenci semua orang termasuk para wanita yang pernah melihatnya lagi diserang tapi cuman diem aja cuy. Yamada pun terang-terangan bercerita kalau sebenarnya dia ini pecinta batang karet cuy. Haruna yang mendengar hal itu pun jadi bengong dan dia seketika teringat kalau beberapa hari ini Yamada lagi deket banget nih cuy sama seorang siswi yang bernama Kana Tajima. Haruna pun akhirnya menanyakannya dan ternyata alasan Yamada berpacaran dengan Kana adalah semata-mata untuk berpura-pura. Singkatnya mereka pun sampai di hamparan ilalang, tempat harta yang dimaksud oleh Yamada. Pria ini menunjukkan hartanya yang tanpa diduga harta yang dimaksud Yamada adalah sebuah tengkorak cuy, yang kebetulan dia temukan saat liburan musim lalu. Dan di sini Yamada pun cerita bahwa semenjak dia menemukan harta karunnya itu, Yamada sama sekali tak ingin melaporkan kejadian yang menimpanya kepada siapapun. Ia hanya perlu datang dan melihat harta karunnya itu. Lalu seketika perasaannya pun menjadi tenang kembali. Yamada mengatakan bahwa ada seseorang yang juga mengetahui harta karun Yamada, dan orang tersebut bernama Kozue Yoshikawa. Di waktu yang sama, sahabatnya Haruna yang bernama Rumi tiba-tiba dihubungi oleh Konozaki yang memintanya untuk datang ke rumahnya karena hari itu orang tuanya lagi nggak ada di rumah. Dan ternyata begitu Rumi tiba di rumahnya, Konozaki mengajak Rumi untuk mengkonsumsi obat-obatan cuy. Dan lantas ketika keduanya udah mulai terbang, mereka pun malah melaksanakan perpusrengan duniawi. Dan ternyata emang si Rumi ini pernah ke gap sama Konozaki lagi nemenin Pak Deh berduit ke sebuah hotel. Dan bisa dibilang Rumi ini adalah seorang wanita kolingan. Pada keesokan harinya kita diperlihatkan seorang siswi bernama Yoshikawa, seorang murid yang juga memiliki karir cemerlang di dunia modeling. Saat Yoshikawa tengah berada di UKS untuk beristirahat, dirinya malah melihat Haruna dan karena Yoshikawa mengenal Yamada, di sini wanita itu pun lantas menemuinya. Dia pun berkata bahwa salah satu siswa yang tengah bermain bola di bawah mereka adalah salah satu pria yang disukai oleh Yamada. Lalu begitu jam istirahat, Haruna yang saat itu tengah bersama dengan Rumi
didatangi oleh teman mereka yang mengatakan jika dirinya mendengar sebuah kabar yang merumorkan bahwa ada seorang pria tua yang tinggal di dekat danau. Dia meninggal dan dikuburkan di semak-semak ilalang bersama dengan uangnya senilai 10.000 yen. Haruna pun berkata jika rumor itu tersebar akan membuat anak-anak sekolahan mencarinya dan bisa saja mereka menemukan harta karun milik Yamada. Di sisi lain terlihat Konozaki yang baru aja tiba di gudang bersama dengan si Rumi, dan tanpa membuang-buang waktu mereka pun segera melaksanakan perpusrengan duniawi untuk kedua kalinya dengan sangat mantap cuy. Tapi bangkainya yang gak diduga-duga ternyata ada Yoshikawa yang ngeliat dengan jelas kejadian mereka cuy. Di sisi lain Haruna pun langsung mencari Yamada. Namun karena saat itu Haruna nggak kunjung menemukannya, ia pun menuju ke lapangan dan melihat para siswa yang berbondong-bondong untuk menuju ladang ilalang untuk mencari tahu kebenarannya. Haruna sempat berkata bahwa berita itu adalah hoax. Namun sayang mereka semua nggak mendengarkan perkataannya. Lalu beberapa saat kemudian Haruna pun bertemu dengan Konozaki. Nah karena keadaan sekolah yang udah sepi nih, dia pun ngajakin pacarnya itu untuk pergi ke belakang sekolah dan mulai mencipoknya. Namun karena Haruna masih kepikiran Yamada, dia pun akhirnya cabut dari sana. Di tempat lain Yamada ternyata lagi jalan sama si Kana. Lantas gak lama kemudian dia pun melihat para rombongan anak sekolah yang sedang menyusuri ilalang. Lantas Yamada berusaha untuk menghentikan mereka, namun karena saat itu kehadirannya malah membuat mereka kesal. Alhasil dia pun kena bogem sama beberapa siswa cuy. Singkat cerita setelah beberapa saat murid-murid ini pun pergi dari sana karena memang hari udah mulai malam. Dan tepat setelah itu Haruna pun berhasil menemukan Yamada yang udah lemah banget cuy. Malam harinya Yamada yang sadar jika besok mereka akan datang lagi untuk mencari uang milik si kakek. Dia pun akhirnya merencanakan sesuatu dengan dibantu oleh Yoshikawa dan juga Haruna. Mereka bertiga lantas pergi menuju ke tempat harta karun milik Yamada. Mereka pun mulai menggali lubang yang lebih dalam untuk menguburkan harta karunnya Yamada agar supaya nggak ditemukan sama orang lain. Dan lantas setelah selesai mereka pun akhirnya berpisah. Kita pun kemudian diperlihatkan dengan bentuk depresi dari masing-masing karakter di film ini. Dimulai dari Haruna yang gak berekspresi ketika lagi dipusreng sama Konozaki. Lalu Yamada yang malam itu pergi ke sebuah hotel dengan bersama Pak D untuk ngadu mekanik. Dan Yoshikawa yang lagi makan makanan enak namun ia harus memuntahkannya untuk menjaga berat badannya sebagai model. Dan terakhir ada juga Konozaki yang pulang ke rumah tanpa ada seorang pun yang menyambutnya. Suatu hari Yamada yang saat itu tengah memberi makan kucing di belakang sekolah tiba-tiba dihampiri oleh Haruna. Di waktu yang sama kedekatan antara Yamada dan Haruna pun rupanya dilihat langsung oleh Kana yang otomatis membuat wanita ini jadi cemburu buta. Di tempat lain Rumi mengajak Konozaki untuk pergi ke gudang. Di sini wanita tersebut mulai berkata jika dalam beberapa minggu ini dirinya mengalami telat PMS. Dia pun cerita kalau cuma sama Konozaki doang dia berani berpusreng tanpa balon ajaib cuy. Selebihnya dia selalu pakai. Rumi pun menanyakan solusi kepada Konozaki. Dan seperti umumnya laki-laki yang panik, Konozaki pun hanya bisa terdiam. Begitu sampai di rumahnya, Rumi pun mulai menuliskan masalah tersebut di dalam buku hariannya, lengkap dengan beberapa pria yang pernah dia kelonin. Keesokan harinya Yamada saat itu berangkat sekolah bersama dengan Kana. Terlihat Kana sepertinya sangat antusias untuk menceritakan kegiatannya kepada Yamada. Namun Yamada tampak cuek dengan Kana. Saat kemudian langkahnya pun terhenti setelah melihat pria yang Yamada sukai tengah bercanda tawa dengan pacarnya. Yamada yang cemburu lantas malah jadi ngegas sama Kana. Dan Kana pun mengira bahwa perubahan sikap Yamada adalah karena ulah Haruna. Keesokan harinya Kana pun mulai mengirimkan Haruna pesan teror yang ia letakkan di loker miliknya. Selain itu untuk membuat Yamada menyukainya, karena juga berusaha untuk membuatkan Yamada sebuah sweater. Sementara itu di malam harinya, karena Rumi yakin jika anak yang dikandungnya berasal dari kental manis Konozaki, dia pun meminta pertanggungjawaban darinya. Dia meminta beberapa ribu yen untuk membeli obat pelancar datang bulan. Namun karena uang yang Rumi minta cukup banyak, hal ini membuat Konozaki
agak keberatan. Dan karena hal itulah Rumi mulai ngata-ngatain hal buruk kepada Konozaki, contohnya mengenai Haruna yang sama sekali nggak menyukainya, begitu pula dengan orang tuanya sendiri yang nggak menginginkan Konozaki. Kesal dengan ucapan Rumi, Konozaki pun pecah. Dia pun mulai bertindak beringas sampai akhirnya Rumi jadi nggak sadarkan diri. Konozaki pun mulai ketakutan, dan ternyata aksinya barusan juga disaksikan oleh Yamada. Yamada pun mulai ditekan, dan akhirnya dia pun bersedia membantu Konozaki untuk menguburnya. Di waktu yang sama, Yoshikawa saat itu mengajak Haruna untuk datang ke rumahnya. Sampai di sana, Yoshikawa lantas mengajak Haruna untuk makan malam. Di mana setelah mereka selesai makan, Yoshikawa secara tiba-tiba menyatakan perasaan sukanya kepada Haruna. Lantas setelah selesai menyatakan perasaannya, tiba-tiba dia dihubungin sama Yamada yang mengatakan jika dirinya menemukan sebuah jasad dan meminta bantuan Yoshikawa untuk menguburnya. Akhirnya karena penasaran, dia pun berangkat bersama dengan Haruna. Namun saat keduanya sampai, Yamada dan Konozaki malah kebingungan lantaran Rumi tiba-tiba menghilang. Dan ternyata Rumi selamat dan dia langsung melarikan diri ketika mereka sedang mengambil sekop. Lantas begitu tiba di kamarnya, dia pun dikejutkan dengan keberadaan kakaknya yang lagi baca buku hariannya yang berisikan semua rahasianya. Rumi yang kesal pun langsung memarahinya sampai ngatain fisik cuy. Sang kakak yang gak terima lantas mengambil sebuah pena dan langsung mengarahkannya kepada Rumi. Beruntung di waktu yang tepat sang ibu pun mendengar kejadian itu dan langsung melerai mereka. Dan Rumi akhirnya masih bisa selamat. Di sisi lain, karena yang stres karena Yamada gak bisa dihubungin, dia pun langsung teringat dengan Haruna. Karena itulah dia pun menuju ke apartemen Haruna dan berniat untuk melakukan pembalasan dengannya. Dengan bermodal sebuah korek, dia pun mulai membakar diri beserta isi rumah Haruna. Dan hal itu pun membuatnya berpulang ke dunia anime karena terjatuh dan terbakar. Keesokan harinya, Haruna yang sekarang rumahnya udah hangus terbakar, ia bersama dengan ibunya berniat untuk pindah tempat tinggal. Lalu ketika Haruna mulai mengemasi barang-barangnya, Konozaki tiba-tiba muncul untuk membantunya. Lantas malamnya setelah mengantar Konozaki ke bawah untuk pulang, dia pun disamperin sama Yamada. Yamada pun memberikan sebuah buku kesukaan Haruna sebagai hadiah perpisahan. Dan setelah itu, film pun selesai.